Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuruk tiba. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada Sabtu kelima, maka kita ambil kajian umum. Tema kita adalah 15 perkara yang bisa mendatangkan bencana ya. Jadi 15 perkara yang bisa mendatangkan bencana. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan berbagai macam bencana ya, baik itu gunung meletus, banjir, longsor, kemudian pesawat jatuh dan sebagainya. Maka sebagai orang yang beriman, kita melihat semua itu dengan kacamata agama. Walaupun ada beberapa orang yang memang melihatnya tidak dari kacamata agama, ya dari kacamata sekuler lah. Ya gempa-gempa aja, ya bencana-bencana aja, musibah-musibah aja. Ya, jadi nggak usah dikait-kaitkan dengan agama. Ada yang begitu. Tapi kita orang-orang yang beriman, kita kembalikan bahwasanya kadang bencana itu datang karena perbuatan kita. Maka yang kita bawakan ini ada hadis tentang 15 perkara yang bisa menghalalkan bencana untuk kita. Dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fa'alat ummati khamsa asyarata khaslatan halla bihal bala." Kata Nabi, "Idza fa'alat ummati," apabila umatku telah melakukan 15 perkara, halla bihal bala, bencana akan dihalalkan untuk mereka. Jadi di situ ada kata-kata halal, artinya dihalalkan. Yang tadinya dilarang itu bencana, tapi karena perbuatan kita akhirnya dihalalkan. Halla bihal bala, maka bencana akan dihalalkan. Qila, ada sahabat yang bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Apa saja 15 perkara itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau menjawab, kata Nabi, idza kanal maghnamu dualan, apabila harta negara hanya beredar pada orang-orang tertentu saja. Jadi idza kanal maghnamu dualan, apabila harta negara hanya berputar atau beredar pada orang-orang tertentu saja, halla bihal bala, maka bencana akan dihalalkan. Menurut pendapat beberapa ulama, bahwasanya kebanyakan harta negara ini berputar pada 3 kelompok.
ya, pejabat, konglomerat, selebriti, ya Pak ya, artis lah kalau bahasa kita. Ya, muternya di situ aja. Jadi ibarat perputaran air nih, kita ini cuman kena kecipratannya aja. Kalau lagi kecipratan ya kecipratan, ya. Tapi yang kena guyurannya 3 kelompok ini, pejabat, konglomerat, selebriti. Dan ketiga-tiganya ini punya keterkaitan. Kadang pejabat butuh duitnya konglomerat. Konglomerat kadang butuh pengaruh dan tanda tangannya pejabat. Selebriti kadang ya ada hubungan dengan pejabat dengan konglomerat. Mohon maaf, kan tidak sedikit selebriti yang soleh banyak ya, tapi tidak sedikit yang jual diri gitu Pak ya. Yang menikmati mereka siapa? Kalau nggak pejabat, konglomerat. Sekali kencan bisa 100 juta. Kalau kita duit dari mana? Jual genteng Pak ya. Nah, ini. Maka 3 kelompok inilah yang banyak menikmati harta negara. Ya, idza kanal magnamu dualan. Apabila harta negara hanya beredar pada orang-orang tertentu saja. Ya. Coba kalau kita lihat di YouTube saudara-saudara kita yang di pelosok-pelosok itu Pak ya. Waduh, jauh dari kesan mewah gitu ya, jauh dari kesan nikmat gitu. Walaupun mereka menikmati. Walaupun kita punya slogan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi fakta di lapangan ya, yang banyak menikmati adalah 3 kelompok ini. Loh, yang punya duit sampai M-an gitu Pak ya, triliunan siapa? Ya, yang kemarin malah 17 M tuh Pak ya, hilang begitu aja. Ada uang Asabri hilang, uang Jiwasraya hilang. Gak mungkin tukang pecel yang nilep ya, gak mungkin tukang becak yang nilep. Nah ini, maka idza kanal magnamu dualan halla bihal bala. Apabila harta negara hanya berputar pada orang-orang tertentu saja, maka bencana akan dihalalkan untuk mereka. Ada 3 bencana itu yang disebutkan nanti oleh Nabi di akhir hadis, ya. Dan itu kita melihat itu bersesuaian dengan kondisi saat ini. Ya. Yang kedua kata Nabi, wal amanatu magnaman. Apabila amanah atau jabatan sudah dijadikan sumber keuntungan. Jadi apabila jabatan sudah dijadikan sumber keuntungan, halla bihal bala. Kalau dulu Umar bin Khattab dilantik jadi khalifah, nangis Pak. Nangis. Kenapa? Merasa ada beban yang berat dan dia khawatir tidak mampu melaksanakan amanah itu. Ya, tapi ternyata Umar luar biasa mampu melaksanakan itu. Hari ini kadang jabatan menjadi sumber keuntungan. Keuntungan pribadi mungkin, keuntungan kelompoknya, keuntungan partainya, sementara yang lain tidak diperhatikan. Nah ini, apabila amanah atau jabatan telah dijadikan sumber keuntungan. Seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari pernah datang kepada Rasulullah. Dia minta jabatan. Apa jabatan yang dia minta? Bukan wali kota Pak, bukan gubernur. Dia cuma minta jadi panitia zakat. Dia datang, ya Rasulullah, halla tasta'miluni fi zakah. Ya Rasulullah, tidakkah Anda memberikan kepercayaan kepada saya untuk ngurus zakat? Maka Nabi tersenyum. Nabi tersenyum, kemudian ditepuk-tepuk itu pundak Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ini orangnya terkenal saklek Pak, keras gitu. Kalau AA, kalau BB nggak bisa diluk. Cuman dia punya kelemahan, dia nggak tegaan sama orang. Kadang ada orang keras gitu Pak ya, tapi dia orangnya nggak tegaan. Ada ya. Nah kata Nabi, ya Abu Dzar, inni araka la dhaif. Wahai Abu Dzar, aku melihat engkau itu punya sisi kelemahan. Apa kelemahannya? Gak tegaan. Ya. Wa innaha la amanah. Sesungguhnya jabatan yang kau minta ngurus zakat itu adalah amanah. Kalau engkau gak tegaan nanti tiap orang dikasih nanti. Ya.
Nanti itu bansos nggak sampai kepada ini. Itu zakat khawatirnya nggak sampai ke ini. Maka kata Nabi, wa innaha la amanah, sesungguhnya yang kau minta itu adalah sebuah amanah, sebuah jabatan. Wa innaha khizyun wan nadama yaumal qiyamah, jabatan yang kau minta itu nanti bisa menjadi kehinaan dan menjadi khizyun wan nadama, dan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Jadi menjadi kehinaan dan penyesalan. Illa ala may ya'khudhuha bil haqq wa yu'addiha bil haqq, kecuali bagi orang yang mendapatkan jabatan itu dengan cara yang benar dan mampu melaksanakannya pula dengan cara yang benar. Maka kata Abu Dzar, maka semenjak itu aku tidak pernah selera terhadap sebuah jabatan. Itulah Abu Dzar. Sehingga dia pada masa Utsman bin Affan dia menjauh itu dari hiruk pikuknya pemerintahan. Dia menyendiri di tengah-tengah padang pasir. Nah, ini. Jadi apabila jabatan telah dijadikan sumber keuntungan. Nah, hari ini Pak, Masya Allah kita prihatin Pak ya. Banyak duit hilang. Ya, Jiwasraya Asabri yang terakhir 17 M. Kita kemudian kehilangan kepercayaan. Lu kalau uang sebanyak itu hilang, lu mau percaya kepada siapa lagi kita menitipkan uang? Yang belakangan ini mohon wakaf lahir dan batin gitu ya. Kita khawatir juga gitu loh. Udah kita kumpul-kumpulin takutnya ini. Ya kekhawatiran boleh karena fakta sebelum-sebelumnya emang begitu. Hilang aja nggak ada kabar. Orang yang masih kita tunggu-tunggu Harun Masihu nggak muncul juga sampai hari ini. Ya. Nah ini. Wal amanatu magnaman, apabila amanah jabatan telah dijadikan sumber keuntungan, halla bihal bala, bencana akan dihalalkan. Kemudian yang ketiga, waz zakatu maghraman, apabila zakat telah ditahan atau ditimbun. Ya. Zakat yang dimaksud adalah zakata amwalihim, zakat mal. Jadi kalau zakat fitrah orang banyak bayar Pak. Mau Idul Fitri itu orang banyak bayar. Bahkan nenek-nenek yang janda sendiri pun, yang kondisinya sebenarnya miskin gitu ya, dia bayar zakat kok. Ustadz saya bayar zakat gitu. Nenek seandainya nggak bayar nggak apa-apa, justru kita yang kasih nanti. Nggak apa-apa, saya ingin bersihkan puasa saya, bersihkan diri saya dengan zakat fitrah. Orang miskin pun masih bayar Pak zakat fitrah. Tapi zakat mal ini beda lagi, karena zakat mal ini urusannya harta dan besar. Saya sering mengatakan kalau saya punya uang 10.000, saya bisa berbagi dengan Ustadz Ardi misalnya. 10.000 buat saya 5.000, buat beliau 5.000. Itu 50% lah. Ya. Zakat itu 2,5%. Tapi kenapa saya bisa berbagi 50%? Karena duitnya kecil. Tapi ketika kita punya duit 1 miliar, harus mengeluarkan zakat mal 2,5%, yakni 25 juta, mikir Pak. Mikir, kita punya uang 1 miliar, harus dikeluarkan 25 juta. Ini urusannya keimanan nih, ya. Kalau dia punya iman, jangankan 25 juta, 100 juta dia akan keluarkan. Tapi bagi yang imannya ini 25 juta. Ini nambahin dikit dapat motor baru nih, Nmax, nggak jadi bayar zakat. Ya. Atau kalau yang pikirannya bisnis 25 juta, beliin motor second 2 bisa diojekin, pemasukan tiap hari, nggak jadi. Apalagi kalau yang pikirannya happy aja, 25 juta buat kawin lagi cukup gitu ya, nggak jadi. Maka apabila zakat sudah ditahan atau ditimbun, tidak dikeluarkan tuh zakat mal, halla bihal bala, bencana itu akan dihalalkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang menyebabkan dihalalkannya bencana, ini berkaitan nih, nomor 4, 5, 6 dan 7. Kalau tadi berkaitan semua,
4, 5, 6 dan 7 ini berkaitan juga, ya. Wa ata'a ar-rajulu zaujatah. Apabila seorang suami lebih taat kepada istrinya, wa aqqa ummah, sehingga dia durhaka kepada ibunya. Jadi apabila para suami lebih takut kepada istri sehingga dia durhaka kepada ibu kandungnya, tidak berbuat baik kepada ibu kandungnya. Apabila ini terjadi, halal bihal bala, bencana akan dihalalkan. Kan tidak sedikit, Pak, suami mau berbuat baik kepada ibu kandungnya. Mau kemana, Bang? Mau ke emak, mau sedekah. Kita aja kekurangan pakai sedekah ke emak, gak jadi, Pak. Gak jadi, ya. Atau dia mau bawa apa, duren atau apa, mau kemana? Ke emak, udah lama gak ini. Gak usah pakai nyamper-nyamper, gak jadi, Pak, ya. Seseorang apabila dia lebih taat kepada istrinya sehingga durhaka kepada ibunya, dia putuskan tali silaturahim, dia kurangi hak-hak yang selama ini dia berikan kepada ibunya setelah dia menikah. Hati-hati, halal bihal bala, bencana akan dihalalkan. Maka seorang istri yang baik, dia akan mendukung suaminya untuk tetap berbuat baik kepada ibu kandungnya, ya. Maka ini para suami nggak boleh takut sama istri, ya. Ya Pak Zen, ya, nggak boleh takut sama istri. Ustaz Tardia, Ustaz Sabar, nggak boleh takut sama istri. Saya aja nggak takut sama istri, cuman nggak berani aja, gitu. Ya enggak, artinya kita harus proporsional, gitu loh, ya. Dalam artian, ya, waktunya berbuat baik kepada orang tua, ya berbuat baik. Makanya kenapa seorang suami itu harus membagi penghasilannya menjadi 3 bagian. Sepertiga digunakan untuk urusan makan dan minum, sepertiga digunakan untuk urusan ditabung, dan sepertiga lagi digunakan untuk infak atau bayar hutang. Nah, yang sepertiga ini, yang untuk bayar infak dan hutang, itu suami yang pegang. Jadi kalau ada suami ngasih gajinya 100% ke istri, salah itu. 2/3 pegangkan kepada istri, 1/3 kita pegang, ya. Jadi kalau kita punya uang 3 juta, 2 juta pegang kepada istri untuk urusan makan dan minum atau keperluan nabung dan sebagainya. Yang 1 juta kita pegang untuk urusan infak, mungkin kepada orang tua kita, mungkin kepada mertua kita, mungkin kepada masjid, anak yatim dan sebagainya. Sehingga waktunya kita bersedekah, sedekah aja, nggak pakai nunggu minta kepada istri. Ya. Maka dari yang 1/3 inilah kita bisa bersedekah kepada ibu kandung kita. Cuman kadang kalau kita sisihkan 1/3 dicurigai, lu mau kawin lagi ya, begitu, ya. Ya kita harus jelaskan bahwa yang 1/3 ini adalah kewajiban saya untuk bersedekah. Jadi apabila seorang suami lebih taat kepada istrinya, kemudian dia durhaka kepada ibunya, ini ada kaidah yang dibuat oleh para ulama, walaupun ini bukan hadis, tapi ini sekedar kaidah saja. Boleh dipakai, boleh enggak sebenarnya. Cuman ini rambu-rambu aja. Ya. Terkadang kita lupa, ya. Nah, di sini disebutkan terkadang kita lupa bahwa ada suami yang lupa bahwa ibu kandung lebih utama dari istri. Jadi surganya suami itu di ibu. Jadi istri harus mendukung suaminya untuk tetap berbuat baik kepada ibu kandungnya. Walaupun dia sudah menikah, dia tidak terlepas dari berbuat baiknya kepada istri. Saya dulu ngomong sama istri saya ketika mau nikah, jangan sampai kehadiranmu dalam hidup saya menjadi penyebab durhakanya saya kepada ibu bapak saya. Itu dari awal harus kita omongkan. Jangan sampai kehadiranmu menjadikan penyebab durhakanya saya kepada ibu dan bapak saya. Jadi kita bisa imbang, kita juga kepada mertua hormat dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Jadi ada suami yang lupa bahwa ibu lebih utama dari istri. Ada istri yang lupa
bahwa suami lebih utama dari ibu kandungnya. Nah, seorang istri ketika dia sudah menikah, maka baktinya adalah kepada suami. Ya. Walaupun dia tanpa harus melupakan kewajibannya untuk hormat kepada kedua orang tuanya, tapi yang lebih diutamakan adalah suami. Ya. Nah, ini. Maka suami yang baik, dia akan mendukung istrinya untuk tetap berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ada ibu bapak yang lupa bahwa anak perempuan mereka perlu mengutamakan suaminya lebih dari ibu bapaknya. Jadi ibu bapak yang punya anak perempuan, ketika dia telah menyerahkan putrinya kepada pasangannya, maka kita harus sadar bahwa putrinya harus lebih banyak berbakti kepada suaminya daripada kepada ibu bapaknya. Tapi suami jangan kemudian mentang-mentang kemudian melarang istri untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ada istri yang lupa bahwa suami perlu mengutamakan ibunya sendiri melebihi istrinya. Selain kita berbuat baik kepada istri, kita juga harus perhatikan ibu kandung kita. Apalagi kalau dia single parent, ya, janda, mungkin ditinggal mati dari ini. Maka seorang anak laki-laki, dia punya tanggung jawab untuk memikirkan ibu kandungnya. Ya. Ada anak lelaki yang lupa bahwa tanggung jawab menjaga kesejahteraan ibu bapak terletak di pundak mereka dan bukan pada anak-anak perempuan. Karena anak-anak perempuan akan ikut suami. Ya. Kemudian ada anak perempuan yang lupa, dia lebih terikat dengan tanggung jawab kepada suami dan kepada ibu bapak suami lebih daripada ibu bapaknya sendiri. Nah, tapi tetap seorang suami harus memerintahkan istrinya untuk tetap berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ya, kadang bapak mertua telepon saya, lagi kondisi kurang sehat. Saya bilang sama istri, segera datang, ya. Kita yang ngantar atau dia jalan duluan gitu. Kalau kita masih ada kesibukan. Kalau enggak, kita antar, datang berdua. Kenapa? Ya itulah baktinya istri kita kepada kedua orang tuanya. Dan itu bakti kita sebagai menantu kepada ibu bapak mertua. Nah ini. Jadi apabila seseorang telah lebih taat kepada istrinya dan durhaka kepada ibunya, halla bihal bala. Kita nggak tahu loh Pak, ya. Saudara-saudara kita yang mungkin sedang diuji oleh Allah dengan berbagai musibah, mungkin mereka tidak makan harta negara. Mungkin mereka tidak punya jabatan, tapi bisa jadi mereka mungkin lebih taat kepada istrinya, kemudian durhaka kepada ibunya. Kita nggak tahu. Atau yang keenam, apabila seseorang lebih royal kepada temannya, tapi dia kikir terhadap ayahnya, halla bihal bala, bencana akan dihalalkan. Jadi apabila seseorang dia sama temannya royal nih, tapi sama bapaknya sendiri pelit. Nah ini. Kadang kita ini royal Pak sama orang lain. Ulang tahun semua ditraktir. Gue yang bayar deh. Bayar jutaan dia bayar. Bapaknya telepon di kampung. Nah bapak bengek, butuh duit 100.000 buat puskesmas. Dia melin. Bapak mau duit melulu ya. Buat teman-temannya dia royal. Ya. Tapi untuk bapak kandungnya kemudian dia pelit. Apabila ini terjadi, halla bihal bala, bencana akan dihalalkan. Kadang kita ini di kantor bawa makanan, teman-teman kantor dibagi semua, ayo makan dan sebagainya. Giliran di rumah makan keripik depan TV, makan sendiri, bapaknya nungguin aja kapan gue dikasih gitu ya. Dia makan sendiri aja enak. Nah ini, apabila seseorang lebih royal kepada temannya, kemudian pelit kepada bapaknya, halla bihal bala, bencana akan dihalalkan. Maka sedekah yang terbaik dalam surat Al-Baqarah disebutkan, setelah kita urusan anak dan istri selesai, ada kelebihan, sedekah terbaik adalah wabil walidain, untuk kedua orang tua. Pak Ustadz, orang tua saya kaya, walaupun orang tua kita kaya. Ya. Kenapa? Mereka nggak minta apa-apa kok. Ya.
Tapi seandainya kita memberi, mereka pasti bahagia. Walaupun mungkin mereka lebih kaya dari kita. Tapi sekedar pemberian, mungkin baju koko, sarung, atau parcel, itu mereka seneng. Walaupun mereka mau beli 10 kali dari itu juga bisa. Tapi pemberian dari buah hati itu berbeda nilainya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Wartafa'atil aswatu fil masajid. Apabila suara-suara telah ditinggikan di dalam masjid. Banyak terjadi perbedaan pendapat mengenai tafsiran suara-suara ditinggikan di masjid. Ada yang menafsirkan adanya zikir-zikir yang kencang bersama dan sebagainya. Tapi pendapat ini juga kurang tepat. Karena dalam kitab Bulughul Maram bab tentang zikir ba'da sholat, ya, itu Rasulullah ba'da asar itu pernah mengencangkan zikirnya sehingga didengar oleh para sahabat, sehingga sahabat menirukan atau mengikuti zikir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi walaupun sekali itu akan menjadi sunnah sampai akhir zaman. Maka bukan tafsiran yang ini yang masih kurang tepat. Kemudian para ulama kemudian memberikan gambaran, ya, memberikan penafsiran. Makna suara-suara ditinggikan di dalam masjid, banyaknya perdebatan dan kegaduhan di masjid. Jadi gaduhnya itu masalah perdebatan, ya, masalah sutro jadi jadi pembahasan yang runcing, masalah jenggot, isbal atau apapun lah, hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu kita ini kan akhirnya runcing, ya, itu sering terjadi antar jamaah kadang, ya, yang kedua-duanya bukan mufti tapi berlagak seperti mufti, ya, berlagak seperti mufti, cuman copy paste aja dari WhatsApp yang dia baca, ya. Nah ini akhirnya terjadi kegaduhan. Atau kalau enggak mimbar ini jadi sarana perdebatan. Satu ustadz naik bahas tentang ini, besoknya ada ustadz lain bilang ustadz yang kemarin naik di mimbar ini enggak punya ilmu, bodoh, bahlul, ya. Kemudian nah itu begitu turun ustadz yang kemarin dikritik nggak mau kalah, naik lagi berdebat lagi. Itu terjadi loh Pak di sebuah masjid. Sampai begitu ustadznya turun, ditarik kerahnya itu. Lu nyindir gue lu, begitu digituin. Ya. Sampai mau pukul-pukulan. Hanya karena apa? Yaitu kalau setiap orang boleh berpendapat, ya mimbar akan menjadi tempat perdebatan. Ya. Nah di sini maka hati-hati. Ya. Kita ini sebenarnya banyak hadis yang menyebutkan jangan banyak berdebat meskipun engkau benar, kata Nabi. Ya. Jangan banyak berdebat. Perbedaan masalah fikih itu pasti akan terjadi, ya. Pasti akan terjadi. Ketika tidak ada titik temunya sudah saling menghormati. Toleransi itu saya boleh tidak setuju dengan pendapat Anda, tapi saya tidak mencaci maki Anda, ya. Anda pun boleh tidak setuju dengan pendapat saya, tapi Anda tidak mencaci maki saya. Selama dua-duanya punya dalil, ya kita hormati. Yang nggak boleh itu kalau nggak pakai dalil baru itu. Nah, ini. Kemudian yang kedua, masjid dijadikan tempat hiburan. Nah ini memang kadang kita sayangkan. Ada beberapa masjid memang kadang kemudian organ tunggal tuh masuk kadang di dalam, Pak. Ya, ya sebaiknya kalau ada yang ini di luar aja lah, jangan di dalam masjid. Kalau ada, ya memang perbedaan pendapat. Jadi ada yang menyatakan kalau sholawatan dan sebagainya masih nggak ada masalah. Tapi kadang kan kemudian tadinya sholawatan kemudian ke dangdutan jadinya, ya. Nah, ini. Walaupun ada yang menyatakan kalau ketimpringan masih boleh, Ustaz. Ketimpringan Pak, ya. Ke pinggir, ke tengah nyebur, ke pinggir, ke tengah nyebur gitu, ya. Nah, ini. Jadi memang ada ini. Tapi kalau saran saya sebaiknya di luar. Jangan masjid lah, ya.
Memang ada di dalam kitab Bulughul Maram disebutkan bab masjid, ada seorang sahabat namanya Hasan bin Sabit, dia seorang penyair. Dia pernah bukan pada waktunya sholat, jadi bukan pada waktunya sholat dia berada di masjid, dia bersenandung itu dengan syair-syair yang ada iramanya, yunshid, ansyada yunshidu. Ansyada yunshidu itu berarti ada syairnya, ada irama. Dia bersenandung tuh. Maka Umar lewat, langsung Umar berdiri di tengah pintu masjid. Dipelototin sama Umar bin Khattab. Waktu itu Umar tidak disebutkan apakah dia jadi khalifah atau belum gitu. Cuman Umar melototin aja karena dia bersenandung. Maka Hasan bin Sabit berkata, "Ya Umar, wahai Umar, dulu saya bersenandung di sini." Maksudnya ansyada yunshidu. Saya bersenandung di sini. Dan ketika itu ada orang yang lebih baik daripada engkau, yakni Rasulullah. Dan Rasulullah membiarkan saya. Tapi menurut para ulama bahwa yang disenandungkan dia adalah lagu-lagu al-ba'as. Lagu-lagu al-ba'as itu lagu-lagu yang membangkitkan semangat. Lagu-lagu yang membangkitkan semangat jiwa. Nah, itu yang dia inginkan. Ya kalau lagu-lagu al-ba'as itu zaman sekarang tuh ya kayak takkan kembali pulang sebelum kita yang menang, walau jasad terbujur di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Itu lagu al-ba'as. Atau lagu-lagu al-ba'as itu aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Itu al-ba'as. Jangan nanti di masjid, bila kau mati ku kawin lagi. Bukan. Ya, jangan. Jadi al-ba'as yang membangkitkan semangat. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, banyaknya pembicaraan duniawi di masjid. Ya, banyaknya pembicaraan duniawi di masjid. Kadang kita nggak sadar loh ngomong dunia itu di masjid. Awalnya sih ngomong ibadah, lama kelamaan itu Pajero sama Fortuner suspensinya enakan mana ya? Gue mau beli tapi bingung nih akhirnya ngomongnya di masjid. Ya, kalau enggak pembicaraan masalah dunia. Ya, apalagi sekarang banyak ghibah itu tidak lagi dengan suara tapi lewat WhatsApp. Pembicaraan dunia kadang lewat WhatsApp walaupun kita berada di dalam masjid. Ya, banyaknya pembicaraan duniawi di masjid. Atau bahkan terjadinya jual beli di masjid. Mohon maaf ya. Kadang Ustadz bikin buku dan sebagainya. Habis turun Jumatan dia bilang, jangan lupa jamaah saya ada buku ini, harganya sekian, silahkan yang mau booking, mau order, ini di masjid. Kata Nabi, man tabaya'a fil masjid, barang siapa yang berjual beli di masjid, katakan kepadanya, ma arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam jual belimu. Jadi kalau mau jual beli di luar, keluar dulu. Jamaah di sana sudah kita sediakan buku, silahkan di sana. Yang minat ya sana. Jangan di masjid. Tapi fakta di lapangan saya pernah lihat ya, ada seorang dai dia babu di masjid terang-terangan. Dia tanda tangan, dia ini harganya, duitnya langsung diambil kantongin. Nah ini. Akhirnya ya pelan-pelan kita tegur setelah selesai semuanya, baru kita kasih tahu. Ya, pelan-pelan. Jangan depan umum mengingatannya. Panggil dulu tempatnya, Ustadz Afan, yang kami tahu begini-begini, nggak apa-apa. Ya. Atau sekarang nggak jual belinya nggak kenceng-kenceng, tapi lewat aplikasi. Pesan makanan di dalam masjid. Ya. Ntar abangnya datang, bang sini bang. Bayar juga di dalam masjid, nerima orderannya di dalam masjid. Itu sering terjadi lah Pak. Ya. Nah ini kadang kita nggak sadar karena memang nggak ngomong, cuman pakai aplikasi. Tenang aja, ntar gue lagi pesan martabak nih, ntar lagi datang. Ya, dia pesennya di dalam masjid, bayarnya di dalam masjid. Kalau mau keluar dulu, pesan di luar. Udah, abangnya datang bang, tunggu di luar. Kita bayar di luar. Nah ini yang menurut para ulama makna suara-suara ditinggikan di dalam
masjid. Wallahu a'lam bishawab. Jadi wartafa'atil aswatu fil masajid, apabila suara-suara telah ditinggikan di masjid, halla bihal bala, bencana akan dihalalkan. Yang kesembilan, wa kana za'imul qaumi ardhaluhum, apabila yang menjadi pemimpin suatu kaum adalah orang-orang yang paling hina di antara mereka. Jadi apabila menjadi pemimpin suatu kaum adalah orang-orang yang paling hina. Orang-orang, kalau bahasa kita, nggak punya kapabilitas, nggak punya kemampuan. Tapi karena ya itulah, hari ini itu munculnya media sosial akhirnya menjadi arena pencitraan, ya, arena penipuan. Ya, sering terjadi tuh. Ya. So, apalagi foto-foto zaman sekarang tuh ya. Aslinya nenek-nenek begitu di fotonya kayak umur 35 tahun. Ya. Jadi kameranya yang jahat gitu ya. Jadi munculnya pencitraan. Kadang muncul orang pemimpin karena ini. Ya, apabila menjadi pemimpin suatu kaum adalah orang yang paling hina di antara mereka. Ya, kita nggak usah jauh-jauh. Kadang di sekolah aja, di sekolah memilih ketua kelas. Ini kadang anak-anak nggak mau repot. Udah dia aja lah yang bangor itu jadi ketua kelas. Yang bangor dijadikan ketua kelas. Alasannya biar dia inilah baik mimpin kita. Benar, bangor benar. Begitu jadi ketua kelas semua diminta iuran. Iuran 1000-an buat beli sapu. Ya, udah begitu ngumpul beli rokok dia di warung. Ya, nah, ini. Kenapa? Wa kanal zaimu qaumil ardhaluhum, yang menjadi pemimpin suatu kaum adalah orang-orang yang paling hina di antara mereka, halla bihal bala, bencana akan dihalalkan. Sementara orang-orang yang punya kemampuan, punya kapabilitas, semua disingkirkan, semua dihambat perjalanannya, semua dimatikan karirnya. Ya. Padahal dia punya kemampuan lebih dari banyak hal, ya, dari banyak hal. Tapi ini apabila ini terjadi, halla bihal bala, bencana akan dihalalkan. Yang ke-10, wa ukrimar rajulu makhafata syarih, apabila seseorang dimuliakan karena ditakuti kejahatannya. Jadi apabila ini terjadi, orang yang dimuliakan tuh karena dia jahat. Udah, karena dia jahat tuh kita takut dijahati, kita muliakan dia. Sementara yang harusnya dihormati karena akhlaknya, karena ilmunya, karena kesolehannya, karena ketakwaannya, justru dihinakan. Dan tidak sedikit yang dipenjara. Yang penjahat justru dihormati, yang ulama, yang soleh justru kemudian direndahkan. Dan tidak sedikit yang kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Ya, kalau kata Bang Haji Romai Rama itu, yang benar di penjara, yang salah tertawa. Itu terjadi, Pak. Apabila kondisi ini terjadi, halla bihal bala, bencana akan dihalalkan. Ya. Kemudian berikutnya, yang ke-11, wasyuribatil khumur, apabila khamar telah dikonsumsi di mana-mana, maka bencana akan dihalalkan. Wasyuribatil khumur, apabila khamar sudah banyak dikonsumsi di mana-mana. Kalau dulu, Pak, orang mabok itu pakai minuman keras. Sekarang bentuknya sudah tidak minuman keras, walaupun masih ada minuman keras. Ya, sekarang bentuknya udah dalam bentuk sabu, dalam bentuk cimeng tuh ya, ganja itu yang dilinting, ya. Kalau enggak pil koplo, Megadan, Nipam, Somadril, Bopinol, ya, itu yang ditelan. Bahkan kalau dulu yang mabok itu preman pasar, anak-anak kampung yang nggak punya kerjaan tuh mabok gitu. Sekarang yang mabok, Pak, pejabat pun mabok, Pak, anggota dewan mabok, cuman maboknya mereka di hotel, ya, nyabu dan sebagainya. Sekarang dari mulai bawah sampai tingkatan tinggi banyak yang kemudian mabok. Mohon maaf, bahkan yang punya seragam pun mabok, baik itu seragam coklat ataupun loreng gitu ya.
bisa mabok, walaupun tidak semuanya, tapi ada oknumnya. Ya. Apabila ini sudah terjadi, bahkan tidak cuma kalangan pejabat, artis dan sebagainya, anak-anak jalanan pun mabok hari ini, Pak. Cuman mereka nggak punya duit, akhirnya pakai aibon, sedot, ya. Nggak punya aibon, sepiteng orang disedot, ya. Yang penting mabok gitu. Hari ini tuh orang mabok tuh sudah banyak, ya. Apalagi mabok janda, Pak, ya, itu ya. Jadi sudah apabila orang banyak mabok, halal bihal banyak bala, maka bencana akan dihalalkan. Ya. Kemudian yang ke-12, walu bisal harir, apabila pakaian sutra sudah banyak dipakai oleh laki-laki. Jadi ada satu kain yang mahal itu kain sutra, karena itu dari ulat sutra yang keluar dari duburnya itu keluar benang, kemudian benang itu dipintal dan jadilah dia kain sutra, dan ini mahal. Nah, kain sutra ini halal buat perempuan, buat wanita muslimah halal, ya. Tapi buat laki-laki haram. Sama dengan emas, perhiasan emas, buat wanita halal, tapi buat kita laki-laki perhiasan emas haram. Tapi kalau perak kita boleh pakai, perak, titanium, ya, swasa itu mungkin kita masih boleh pakai. Tapi kalau sudah emas, maka haram kita memakainya. Nah, ini apabila laki-laki sudah banyak pakai pakaian sutra, halal bihal bala. Karena pakaian kalau mahal, Pak, boro-boro mikirin jihad, Pak. Nah, debu aja kita udah maunya dibersih-bersihin aja. Tapi memang sutra luar biasa, licin. Wong lalat nempel aja terpleset, Pak. Ya, harganya itu luar biasa. Ya, kita aja belum tentu sanggup beli gitu ya. Tapi apabila ini sudah banyak terjadi, banyak. Ya. Dan yang bisa pakai pakaian sutra ya 3 tadi. Kalau nggak pejabat, konglomerat, ya selebriti, karena harganya selangit. Berikutnya yang ke-13, wattu khidatil kian, apabila para penyanyi atau artis atau selebriti sudah disanjung-sanjung. Jadi apabila artis sudah disanjung-sanjung, coba kalau konser-konser musik tuh, Pak, yang datang jutaan orang, Pak. Giliran pengajian yang datang 60 tahun ke atas, ya. Yang muda Ustadz Sabar sama Ustadz Ardi doang, ya. Tapi kalau udah konser musik, masya Allah, ya. Lihat kalau tahun baru kemarin karena ada corona, coba nggak ada corona, ya. Itu orang datang ke Ancol itu kadang habis asar udah jalan tuh, pulang habis subuh, ya. Maghrib lewat, isya lewat, subuh lewat. Apabila penyanyi sudah disanjung-sanjung, bahkan orang kalau udah muja-muja artis ini sampai perilakunya ditiru, Pak. Artisnya tiktokan, dia ikut tiktokan gitu. Nenek-nenek tiktokan sampai keriputnya rontok tuh, ya. Ikut. Ya, artisnya pakai anting di sini di hidung, pakai anting di sini, rambut dipirangin. Lah kalau artisnya mungkin tampan, ya, cantik, ya pantas. Dia hitam demek pakai begitu, kayak kebo, Pak. Ya. Tapi kadang nggak ngerti gitu loh. Oh, pokoknya gue kayak artis nih. Ya. Artisnya mabok, dia ikutin. Cuman kalau artis kan minumnya kayak vodka itu, yang satu botol bisa jutaan tuh, ya. Ini AO, anggur orang tua, dipaksain minum, yang penting mabok, muntah. Ya kalau artis muntah keluar spaghetti gitu, Pak, ya. Hamburger, ini oncom, petik, ya, jengkol. Tapi apabila ini sudah terjadi, halal bihal bala, bencana akan dihalalkan. Yang berikutnya adalah wal ma'azif, apabila musik sudah banyak dimainkan. Walaupun masalah musik ini masih debatable, ya. Memang mayoritas para ulama mengharamkan. Saudara-saudara kita yang salafi ngambil pendapat yang haram. Walaupun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram, memberikan kebolehan tapi dengan catatan. Boleh mendengarkan lagu-lagu yang membangkitkan semangat
dan membangkitkan gairah. Karena ketika terjadi perang, di antara sahabat itu kadang ada yang bersenandung dengan lagu-lagu Al-Ba'as itu. Ya, ketika Nabi berangkat menuju ke Khaybar, ada itu seorang sahabat bersenandung, ada dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Sehingga ontanya aja ikut bersemangat, Pak. Karena dia senandung dia itu, ontanya itu sampai ikut bersemangat. Sehingga Nabi tersenyum. Kata Nabi, Mayyunsid, siapa yang bersenandung? Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Rahimahullahu Fulan, semoga Allah merahmati Fulan. Gugur dia mati syahid. Ya. Jadi lagu-lagu Al-Ba'as yang dibolehkan. Tapi kalau yang meruntuhkan jiwa, melalaikan, itu janganlah. Ya. Kemudian yang ke-15, wala ana akhiru hadil ummatu awwalaha. Apabila generasi umat ini melaknat, menyalahkan generasi pertama. Jadi apabila generasi sekarang banyak menghujat, banyak melaknat para sahabat, banyak melaknat orang-orang yang soleh sebelum kita. Ya kalau orang Syiah terang-terangan, Pak, ya, terang-terangan. Tapi generasi sekarang tuh juga sama kadang kalau ditanya. Kadang kita bilang tuh, kamu itu yang solehalah, kayak Aisyah istri Nabi. Wah, Aisyah mah gak kenal TikTok, ya. Itu jawaban seperti itu. Itu kan kayak merendahkan. Kalian tuh yang soleh gitu, kayak Ali, pinter, hebat, perkasa, gagah, ya, berani. Wah, Ali mah gak kenal YouTube. Nah ini. Jadi itu sering terjadi. Apabila generasi umat ini melaknat, menyalahkan generasi yang pertama, halal bihal bala. Bencana akan dihalalkan kepada mereka. Apa saja bencana yang diturunkan? Kata Nabi, apabila 15 perkara ini sudah terjadi, falyartaqibu 'inda dzalika rihan hamra au khasfan au maskhan. Maka kalau 15 perkara itu sudah terjadi, maka ketika itu tunggulah datangnya angin merah. Para ulama memberikan penterjemahan dua ini angin merah. Yang pertama, banyaknya kebakaran di mana-mana. Ya, di hutan, di laut, di udara, di daratan, di perkampungan, banyaknya terjadinya kebakaran di mana-mana. Atau angin merah ini menurut para ulama cuaca ekstrim. Kalau panas, terlalu panas sehingga mengakibatkan banyak korban. Kalau dingin pun terlalu dingin. Di India itu, Pak, tahun 2014 kalau nggak salah ya. Itu pernah panasnya itu luar biasa, Pak. Sampai hampir 2.500 orang tewas. Ya. Panasnya itu di atas 50 derajat Celcius. Bahkan sepatu tentara yang berjalan di aspal meleleh itu, Pak, sepatunya, Pak. Ya. Itu hampir 2.500 orang tewas. Kemudian Amerika juga kalau nggak salah 2016 apa 2000 berapa itu terjadi cuaca ekstrim tuh, ya, dingin sekali sampai orang berada di mobil itu nggak bisa buka mobilnya karena salju itu udah menutupi sampai akhirnya mati di dalam mobil banyak. Nah ini. Atau kata Nabi khasfan, atau akan terjadi penenggelaman bumi. Baik buminya itu dijerembahkan, atau buminya itu dilongsorkan, atau gempa bumi, atau mungkin Allah tutup bumi itu dengan air laut atau air sungai. Sekarang banjir di mana-mana, Pak. Ya. Itu penenggelaman bumi. Ya. Atau kata Nabi au maskhon, atau mereka akan dirubah menjadi makhluk lain. Dulu Imam Ibnu Katsir dalam kitab Ibnu Katsir menyatakan, dulu Bani Israel ketika mereka melanggar hari Sabtu, mereka itu dirubah oleh Allah menjadi kera dan babi. Ya. Dan mereka hanya hidup 3 hari karena mereka menangis terus dan tidak pernah makan. Akhirnya 3 hari mereka mati semua dan tidak beranak pinak. Nanti di akhir zaman akan terjadi yang seperti ini pula. Menurut Imam Ibnu Katsir. Walaupun menurut sebagian ulama bisa jadi mereka tidak dirubah menjadi makhluk lain, fisiknya manusia tapi perilakunya seperti kera dan babi. Jadi fisiknya manusia tapi sifat dan perilakunya seperti kera dan babi.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ada catatan dari para ulama bahwa hadis ini ada kelemahan dalam sisi periwayatan, tapi sahih secara matan. Jadi dalam periwayatan ada satu perawi yang dilemahkan, tapi dilemahkannya bukan karena berdusta. Ya mungkin kalau seseorang itu bisa dilemahkan karena makan dengan tangan kiri misalnya. Imam Bukhari melemahkan, tapi Imam Tirmidzi kadang enggak. Mungkin dia kalau tertawa ngakak, ya. Imam Bukhari menyatakan lemah, Imam Ahmad belum tentu menyatakan lemah. Jadi dari sisi periwayatan ada satu perawi yang dilemahkan. Tapi matan hadis ini, matannya, isinya hadis ini sahih karena banyak syawahid, banyak hadis-hadis lain yang senada gitu. Maka hadis ini bisa dijadikan hujah dan kemudian bisa diambil pelajaran. Angin merah akan terjadi banyaknya gunung meletus, ya, akan terjadi banyaknya kebakaran, ya, dan sebagainya. Nah ini. Jadi apabila 15 perkara ini terjadi akan terjadi banyaknya kebakaran dan sebagainya. Gunung meletus dan sebagainya. Ada yang menyebutkan juga cuaca ekstrim, ya, atau penenggelaman bumi. Allah benamkan bumi itu, ya, seperti Lapindo itu salah satu pembenaman bumi, Pak. 130 desa itu terkubur. Kalau yang di Palu itu ada 2 desa, Pak, ya, yang terkubur. Nah, ini terjadinya penenggelaman bumi, khasfan. Ya, nanti akan terbenam semua nih. Ya. Ramadan kemarin tuh kalau nggak salah di depan rumah sakit apa di Surabaya itu ambrol itu, ya. Tiba-tiba aspalnya itu ke bawah. Ya. Nah ini akan terjadi pembenaman bumi. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani pun tahu ini, Pak. Makanya mereka bikin animasinya. Nah ini air laut ditumpahkan ke daratan, ya. Buminya terjerembab, ya. Atau maskhan kata Nabi, pengubahan rupa, ya. Jadi seseorang dirubah fisiknya, yang tadinya manusia menjadi seperti kera dan babi. Tapi kalau yang ini aslinya badannya ada di bawah kasur, Pak. Jadi ini di kebun binatang di daerah Tajikistan atau mana gitu. Jadi ini orang menghibur aja. Jadi kepalanya manusia, badannya anjing gitu ya. Tapi badan dia sebenarnya di bawah kasur, ya. Cuman ini dia menghibur aja, ya, menghibur aja. Tapi nanti akan terjadi yang sebenarnya. Nah ini di Gorontalo. Di Bonegolango, Gorontalo, seorang anak perempuan lahir dengan ciri fisik seperti seekor kera. Laporan ini sekaligus menutup redaksi siang kali ini. Saya Dira Dwika undur diri dan sampai jumpa. Nah ini di Gorontalo nih, Pak, ya. Sepintas Septianingsi Abdul, warga desa Tilanggo Bula, kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bonegolango, Gorontalo ini. Ini di Gorontalo, ya. Tetapi coba lihat, bocah berusia 9 tahun ini memiliki ciri fisik seperti kera. Nah ini yang disebut maskhan, pengubahan rupa atau perubahan genetika. Yang menurut Ustadz Ehsan Tanjung bisa jadi nanti benar-benar orang dijadikan kera dan babi, atau kalau enggak
mereka fisiknya manusia tapi sifat-sifatnya adalah kera. Ini dalam hadis Nabi menyebutkan, kata Nabi, pasti akan terjadi pada umatku orang-orang yang menganggap halal perzinahan. Jadi nanti perzinahan dianggap biasa, ya. Sutra dianggap halal, khamar dianggap halal, dan musik-musik yang menyesatkan itu dianggap halal. Dan sungguh akan ada orang-orang yang mendatangi para pejabat. Mereka mendatangi pejabat itu sore hari dengan membawa binatang ternak mereka. Jadi menyuap pejabat dengan membawa binatang ternak, mungkin onta, kambing, atau yang lainnya. Kemudian kedatangan mereka kepada pejabat itu untuk sebuah keperluan. Ya, ini tadi menyuap, ya, meminta hak yang bukan haknya. Lantas para pejabat itu berkata, kembalilah kalian kepada kami besok. Lalu Allah menimpakan adab kepada mereka pada malam harinya, menghinakan para pejabat itu, serta mengubah sebagian lainnya menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. Nah, makna mengubah menjadi kera dan babi ada dua. Ya tadi, benar-benar fisiknya dijadikan kera dan babi. Atau makna yang kedua, dia tetap manusia tapi perilakunya seperti kera dan babi. Inilah 15 perkara yang bisa mendatangkan bencana. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang nambah-nambahin cepatnya kiamat. Ya Pak ya. Banyak-banyak istighfar. Itu aja. Pakai pertanyaan atau langsung ditutup? Karena udah lewat syuruk nih. Monggo silakan Pak. Nah. Oh ya. Karena dalam menyampaikan pesan semacam ini, pesan seperti ini, suka disering dengan musik. Iya. Apakah tidak sebaiknya untuk musiknya itu dihilangkan saja, diganti dengan narasi dari pesan itu sendiri? Oh ya. Karena apa? Ada juga yang kalau menyampaikan hal-hal ini kepada ustaz dan bersangkutan, supaya kalau ada ceramah memakai karya ini, kalau bisa musiknya dihilangkan saja. Iya. Jadi begini, kalau menghilangkan itu orang IT yang bisa Pak. Kalau saya nggak bisa, karena itu video sudah langsung satu paket. Kecuali ya kita kecilkan volumenya. Kalau dihilangkan, saya nggak punya kapasitas untuk itu, karena saya nggak punya kemampuan untuk menghapus. Itu paling ya kita matikan ini ya. Terus yang dimaksud musik, kalau semua bunyi dianggap musik, neraka semua nanti kita Pak. Handphone kita itu ada musiknya. Sekarang yang dimaksud musik itu apa? Bunyi, nada, apa irama. Kalau bunyi ting, itu bunyi. Kalau nada dia ada tang ting tung, itu nada. Kalau irama ada beberapa nada. Ada beberapa bunyi dijadikan satu, itu jadi irama. Sekarang yang dimaksud musik ini diperjelas. Karena kalau semuanya dianggap musik, ting tung, neraka semua nanti kita kalau apa bunyi di rumah kita. Maka yang harus disebut, yang saya pahami nih ya, wallahu a'lam. Yang saya pahami yang dimaksud musik dalam artian yang diharamkan tadi, di situ ada tabu-tabuannya. Di situ ada lagu-lagunya, dan di situ ada rukos. Rukos itu apa Pak ya? Goyangan. Itu yang dimaksud. Tapi kalau semuanya dianggap musik, kita nanti jadi haram semua nanti. Sekarang bunyi suara gitu. Kadang bunyi ting. Itu kalau itu dianggap musik juga neraka semua kita. Ya. Jadi harus diperjelas. Yang dimaksud musik di sini apakah bunyi, nada atau irama? Ya. Iya. Iya. Sekarang begini, di rumah ada televisi nggak? Suka ada bunyi nggak kalau ada iklan? Sekarang jadi begini. Iya. Ya minimal kalau saya pribadi saya nggak bisa menghapus karena itu kita download dan sudah memang ada dari sananya. Kecuali ya kita volumenya kita matikan. Makanya tadi kan volume kita ini kan. Kecuali tadi pas berita kita ini kan.
Jadi memang kitanya harus memahami masalah musik itu dengan arif. Jangan asal bunyi kemudian musik, neraka semua kita. Ya. Jadi yang saya pahami yang dimaksud musik yang diharamkan tadi, di situ ada tabu-tabuan, di situ ada al-ghina, ada lagu-lagunya, dan di situ ada ruqas. Nah, itulah yang diharamkan. Tapi kalau misalnya bunyi HP tung tung ting ya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau ini oke, kita terima. Jadi masukannya kita terima. Ya, mungkin kalau saya mungkin nanti kita kecilkan karena untuk menghapus saya nggak tahu apa ada yang bisa medianya menghapus. Ini ada juga yang kemudian diganti sholawatan atau syair apa atau bacaan Al-Quran misalnya. Kan suka ada gambar, kemudian ada bacaan Al-Quran mungkin. Cuman saya nggak bisa ngedit seperti itu. Karena harus belajar lagi kita masalah IT. Jadi kita hanya mengambil kemudian kita edit aja. Begitu Pak ya, terima kasih. Ya. Ada yang lain? Ya, insya Allah mafhum ya. Mudah-mudahan ini manfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.